sel kayu dari pohon tembaga ini tidak ada yang sama dengan sel-sel kayu dengan dokumen yang ada di Disbun, itu tidak ada yang sama. Maka dari Dinas Perkebunan menyatakan bahwa pohon itu masih langka. Saya singkat saja karena ini arahnya ke pohon tembaga. Maka dalam buku yang saya baca yang berbahasa Jawa itu menyebutkan ora suwe sawise kawisuda jumeneng adipati ing Wirasaba nuli nampa wisik kang keprungu ing talingan kanthi swara kang dumeling dene unining wisik yen sira kepengin lestari nggonira jumeneng adipati pindhao papan trukao papan anyar kang dumunung sak lor kulone Desa Kejawar kang ana wite tembaga. Nah, karena dikatakan ora suwe sawise kawisuda, maka masih dalam tahun 1570. Setelah menerima ilham ini, maka Adipati Warga-Utama kedua dengan pengikutnya itu menghadap ke ayah ibu angkatnya di Kejawar, melaporkan dari Desa Kejawar arahnya ke barat laut. Maka akhirnya dia ke tempat ini, tempat aku bertempat tinggal ini. Yang konon pada saat itu di sini merupakan rawa dan hutan dengan batas ke timur sampai dengan Sungai Serayu, ke utara sampai dengan Sungai Serayu, ke selatan sampai dengan kaki pegunungan sebelah selatan itu. Kemudian ke barat sampai dengan kaki dari pegunungan Pesinggangan dan Dawuan. Di sini berupa rawa dan hutan. Dan anehnya rombongan tersebut, rombongan dari Wirasaba dan dari Kejawar, bisa menemukan inilah pohon tembaga yang dimaksud dalam ilham yang kamu terima. Setelah itu, maka akhirnya pohon tembaga ini dijadikan sentrum, dijadikan pusat pembabadan atau pusat pembukaan tempat dengan cara air dari rawa itu dikeringkan, dialirkan ke Sungai Serayu. Singkat cerita, pohon-pohon selain pohon tembaga itu ditebangi bersih. Hanya ditinggal satu pohon, yaitu pohon tembaga. Lama-lama akhirnya tempat ini menjadi tempat yang kering dan bisa dihuni. Nah, setelah di sini bisa dihuni, maka akhirnya berdatangan orang-orang, ada yang dari Wirasaba, dari Kejawar itu pada bertempat tinggal di sini. Nah, ini pohon tembaga yang sejak saya masih anak-anak, saya sering mencari jangkrik. Di sini belum ada rumah, hanya adanya pekarangan, tanah-tanah kering. Saya tahu pohon tembaga ini besarnya ya seperti itu, besarnya segitu. Sampai sekarang. Dan yang saya ketahui, setiap musim kemarau, musim kering, itu daunnya rontok, habis sampai dahan dan rantainya itu nampak kering seperti kayu bakar. Tapi kalau hujan sudah datang, nanti segar kembali. Seperti itu sejak saya kecil hingga hari ini.
Nah, disebut pohon langka karena kemudian dari Dinas Perkebunan di Yogyakarta itu pernah datang kemari untuk meneliti, mengambil sampel, mengambil kulit kayunya, kemudian mengambil daun yang masih segar, itu dibawa ke Jogja untuk diteliti. Ternyata menurut keterangan yang saya terima, sel kayu dari pohon tembaga ini tidak ada yang sama dengan sel-sel kayu, dengan dokumen yang ada di Disbun, itu tidak ada yang sama. Maka dari Dinas Perkebunan menyatakan bahwa pohon itu masih langka. Nah, oleh karenanya maka waktu itu sempat dinyatakan pohon langka bersejarah. Saya disuruh berpakaian Jawa, kemudian ada tumpengan, juga Pak Camat, banyak. Kemudian saya di situ saya ngomong bahwa ini pohon tembaga yang oleh Dinas Perkebunan Yogyakarta dinyatakan ini belum ada duanya. Jadi waktu itu juga dipasang ada board yang ditulisi pohon langka bersejarah dilindungi. Namun sekarang boardnya rusak sehingga hilang, tidak ada lagi. Ya. Nah, anehnya sampai sekarang besarnya itu tidak berubah. Segitu sampai hari ini. Dan tidak hanya dari Dinas Perkebunan yang menyelidiki, juga ada pihak swasta yang mencoba menyelidiki. Jadi itu dengan perjuangan. Itu juga menemui saya mengatakan bahwa apa yang diperoleh dalam penyelidikannya itu memang belum ditemukan sel kayu yang sama. Jadi sudah dua instansi, yang satu negeri, yang satu swasta sampai hari ini. Nah, itu tentang pohon tembaga. Jadi awalnya itu memang dari sejarah tahun 1570 yang tersebut dalam ilham yang diterima oleh Adipati Wargotomo kedua. Itu tentang kelangkaan pohon tembaga ini. Ini tuh pohon tembaganya buatan saya kerja digandakan. Iya, nah ini penasaran dari Dinas Perkebunan Yogyakarta itu mencoba dengan teknik kultur jaringan. Konon ini teknik yang canggih, yang termodern saat itu, dengan mengambil daun yang segar, kemudian ditempatkan pada almari khusus di mobilnya, kemudian daun segar itu dibawa ke Jogja. 1 minggu kemudian dari Jogja menelpon ke kami Pekunden, mengatakan bahwa daunnya sudah tumbuh akar, sudah keluar akar dari daun itu, sehingga kami di Pekunden langsung menyambut gembira. Alhamdulillah, berarti nanti pohon tembaga ini akan punya banyak teman, tidak hanya satu. Nah, seminggu kemudian dari Disbun Yogyakarta menelpon lagi, menyampaikan yang ternyata akarnya mengering.
sehingga tidak berlanjut, berarti gagal. Nah kami di Pekundan alhamdulillah berarti pohon ini tetap hanya satu, tidak punya teman. Nah konon di Somagede ada, kata orang di sana ada pohon tembaga, itu pun didatangi, dicek ternyata selnya tidak sama. Jadi hanya mirip-mirip pohon itu, dicoba barangkali sama, ternyata tidak sama. Hingga sampai dengan hari ini tanggal 26 November 2020 saya belum mendapat kabar bahwa pohon tembaga ini punya teman. Masih satu itu. Nah, itu tentang mengapa pohon tembaga ini dinyatakan pohon langka dan bersejarah. Berarti itu satu-satunya di Indonesia. Ini ya. Di Nusantara, menurut Disbun itu dengan optimis mengatakan, Disbun itu meyakini bahwa di Nusantara ini hanya satu. Maka saya sambut, Mas, kalau Anda meyakini di Nusantara hanya satu, saya meyakini bahwa di dunia hanya satu. Saya kira di kutub utara tidak ada. Jelas hanya satu ini. Berarti sampai hari ini saya bangga dan saya banggakan. Alhamdulillah. Pohon ya, termasuk Mas Guru putra Bung Karno pernah juga mengunjungi ke pohon tembaga, dan rombongan dari Jakarta juga menyampaikan titip kepada kami di Pekundan. Titip Pak, dirawat baik-baik. Seperti itu. Yang naik pohon tembakan apa namanya? Tembagan menika sanes tembagan. Mereka Somagede wonten. Semanten ngoten nggih. Wonten tembagan menika sanes tembaga. Malah ronipun biar-biar. Tembagan. Lajeng pangipun menika datar. Datar. Ngajeng pesarean Somagede wonten. Pangipun datar, letaken. Menika wit napa tembagan. Oh, tembaga. Ini tembaga. Pesanan bocek ya wonten ya. Tembagan. Tembakan kali tembaga beda berarti. Nah, itu nama dari masyarakat yang memberi. Kalau ini kan ilham yang memberi. Nah, ilham dari mana saya tidak tahu. Itu susah diselidiki. Jadi hanya termuat pada sejarah Banyumas. Itu ilham yang diterima oleh Eyang Adipati Wargotomo II. Berarti enggak berbuah ya Pak ya? Tidak ada bunganya, maka tidak ada buahnya, dan tidak ada bijinya. Secara kebetulan di bawah itu akarnya bukan akar yang terapung, tapi akar yang tunggal, sehingga tidak ada trubus di bawah. Tidak ada. Ya, banyak pohon yang kadang-kadang ada tumbuh di akar-akar yang akar apa namanya? Akar tunjang kayaknya. Ya, kalau ini akarnya ke bawah sana. Jadi tidak ada dekulan di bawah. Dalam bahasa Jawa trubus. Dan kulit pohonnya menyerupai tembaga ya. Itu kalau kulit yang tipis itu dikukur, ya, maka kelihatan memang agak kemerah-merahan. Ya, jadi lapisan kulit yang paling luar, yang tipis itu kalau kita korek, maka kelihatan ya agak kemerah-merahan seperti tembaga. Bisa Anda buktikan. Itu sahabat misalnya kayak bas tembaga itu kan mengantarkan listrik itu bukan Mistik. Listrik. Oh, mengantarkan listrik. Oh, Oh begitu. Ya,
Saya kira kalau pohon, semua pohon itu bisa mengantarkan listrik. Kalau pasar. Kalau basah, kalau sudah kering nggak bisa. Itu sekarang bisa kan? Itu Mas ya. Itu antara lain. Nah, terus ini kok Mbak, terus selama ada pohon tembaga, ada nggak orang-orang yang sengaja Pak beli gitu? Ada nggak Pak? Beli. Iya, kadang-kadang kan ada orang iseng lah ya, kolektor atau orang-orang yang ini lah. Mau beli pohonnya. Ya. Waduh, belum ada. Kalau yang mengakui dirinya paranormal, Oke. itu ada beberapa paranormal yang datang berganti-ganti. Itu ritual Oh, nggak ada Tuhan. di dekat pohon itu. Nah, ini apa saya sampaikan? Apa tidak? Iya, Bu ya. Boleh? Enggak. Gak apa-apa? Ya. Satu ketika malam hari itu ada seorang yang saya lupa namanya, itu minta izin untuk meditasi di dekat itu dan minta ditemani. Yang menemani itu Mas Sugono. Iya. Nah, setelah meditasi selesai, kemudian orang ini mengatakan kepada Pak Gono dan keluarganya, pantesan pohon ini tidak bisa digandakan karena ternyata bukan pohon. Yang ia dapatkan dalam meditasi, dia melihat bukan pohon, tapi dia melihatnya itu seperti batu giok yang cukup besar dan tinggi. Dia mengatakan itu batu giok. Maka dia mengatakan kepada kami di Pekunden, pantesan pohon ini tidak bisa digandakan karena sesungguhnya bukan pohon menurut hasil dia, meditasi dia. Ini batu giok. Nah, di lain waktu ada lagi yang juga barangkali paranormal atau orang yang ahli meditasi datang malam hari juga minta izin dan minta ditemani. Dia meditasi. Setelah selesai hasil meditasinya disampaikan, pantesan ini tidak bisa digandakan karena ini bukan pohon, tapi yang saya lihat ini adalah sebuah tongkat yang tertancap. Ya, jadi yang ia lihat dalam meditasi itu sebuah teken tongkat seperti dari rotan itu. Maka dia mengatakan, pantesan pohon ini nggak bisa digandakan. Lu bukan pohon kok, itu tongkat. Ada versinya dengan benten gitu. Itu. Kemudian di kesempatan lain ada lagi yang datang, lain orang lagi, minta izin, minta ditemani, juga meditasi. Setelah itu hasil meditasinya disampaikan, juga komentarnya sama, pantesan pohon itu nggak bisa digandakan karena itu bukan pohon. Yang ia lihat adalah sebuah bangunan yang besar, megah, dan sangat indah. Bahkan orang ini mengatakan, andai kata bangunan itu muncul, alangkah hebatnya. Keraton kalah megah dan kalah indah menurut pandangan dia. Tiga paranormal, 3 orang ahli meditasi, ternyata hasilnya beda. Saya berucap alhamdulillah. Karena apa?
ternyata di atas langit ada langit. Biar mereka bertiga kalau ketemu akan bertengkar sendiri. Iya, soalnya pendapatnya betul. Ternyata kepandaian dia masih bisa diatasi. Oleh siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas 3 orang ini bisa ditipu. Nah, jadi yang menipu lebih pandai daripada yang ditipu. Enggak ya, kan benar. Andai kata ada orang keempat yang meditasi, saya percaya pasti akan diberi tahu beda lagi. Kompak itu berarti meditasi. Nah, silakan. Nanti hasilnya saya ingin tahu. Itu Mas tentang pohon tembaga sekilas dari awal sampai dengan hari ini yang dapat saya sampaikan secara singkat. Jadi matur nuwun ulasane pun saking yang gitu. Mugi-mugi saged nggih tutur ting nular nggih anak putu buyut. Mugi-mugi pada ngertos nggih sejarah tak wonten kelepatane kula anyanipun kula matur nggih yang kula nyamatur lan serombongane kula. Kula mboten saged ngapurani Mas. Sebab kula ingkang kula nggih jangan pernah menyalahkan siapapun termasuk dirinya sendiri. Karena apapun yang dilakukan oleh siapapun, yang dikatakan, dilakukan, dialami oleh siapapun dan oleh dirinya sendiri, itu adalah bagian takdir yang saya yakin takdir itu sudah dicipta oleh Sang Penciptanya. Bahwa takdir itu tidak akan bisa berubah. Jadi saya tidak bisa mengampuni karena Anda tidak saya salahkan. Itu. Ya matur nuwun ya Mbah, matur nuwun sanget. Bahkan saya mohon semoga Anda tidak terlalu kecewa karena yang saya sampaikan barangkali kurang memuaskan.